Antikin, saya adalah mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan, baik itu macam, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Simak video selanjutnya, guys. Pencemaran lingkungan bukanlah hal yang baru yang ada di lingkungan sekitar. Sudah banyak kasus yang terjadi dalam berdampak pada kerugian besar bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan, namun perlu diketahui bahwa pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah, itu akan berdampak langsung pada manusia ketika bersentuhan. Penyebab pencemaran tanah bisa dari berbagai hal seperti limbah keluarga atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme, sementara limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama, dan pemberantasan tumbuhan pengganggu. Dampak pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia, karena tanah yang tercemar akan mengandung banyak penyakit atau mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah bisa juga berdampak terhadap ekosistem. Penggunaan yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Untuk mencegah pencemaran tanah bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai, jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Kedua, yaitu pencemaran udara. Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup, karena udara sangat dibutuhkan untuk bernafas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan atau benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Sumber pencemaran udara bisa dari berbagai hal seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Tidaknya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan seperti tubuh kekurangan oksigen menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Cara mencegahnya yaitu penanggulangan bisa melakukan reboisasi, buat mengurangi kadar karbon dioksida di udara, membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau. Berikut yang terakhir yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal air khususnya air bersih memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit.
Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air, karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, padahal limbahnya mengandung bahan yang berbahaya dan beracun. Dampak pencemaran air. Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan, karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. Proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang. Pencegahan. Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola industri wajib membuat unit pengelola limbah atau UPL, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap jaga lingkungan ya guys. Terima kasih.